Assalamualaikum. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali lagi bersama kita berdua. Salah? Enggak salah, enggak. Ini pertama. Iya, pertama kali. Jadi hari ini kebetulan Caca lagi bersama Besti Caca, yakni Bila Bibil. Siapa yang nanya dulu dong? Ini kita spill dulu waktu pas awal Bibil kenal Caca itu nyebelin. sabar. Dia mah gas mulu guys. Sabar dong, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Sopir. Pertama kali Bibil kenal Caca gimana? Pertama sebel. Kenapa sebelumnya? Soalnya jutek banget, judes banget. Terus aku kayak nggak akan jadi temen gue baik gitu. Ya Bibil tuh tipenya yang kayak kalau udah kaget sama seorang tuh kayak bye. Bye-bye. Tapi kenapa kita bareng sekarang? Nah, itu ceritanya panjang. Nah, jadi gini guys, pada zaman dahulu nanti ya kita ngopi baru kita ngobrol lebih panjang. 5 tahun yang lalu. Oh iya, kita udah 5 tahunan ya. Alhamdulillah, semoga Allah jaga pertemanan ini sampai ke surganya. Amin. Jadi kita siang ini mau ngobrol, sebenarnya lagi ngobrol dan membahas pemikiran dari teman-teman di TikTok. Kan sekarang Standar orang pada bilangnya apa? Cewek mah Kamu tuh jangan ngikutin standar TikTok loh. Padahal ya nggak juga gitu, nggak semuanya ya. Maksudnya gini loh, kebaikan itu tempatnya di mana aja, tergantung kacamata yang kita pakai gitu. Dan bukan berarti kayak di TikTok semuanya jelek. Insya Allah kita nggak pernah tahu, hidayah siapa tahu ada di TikTok. Itu kita mau sharing-sharing tentang ya pemikiran-pemikiran teman-teman di TikTok gitu ya. Kita izin menanggapi dan lebih ke ngobrol aja sih sebenarnya. apa ya, pendapat aja. Pendapat aja. Ini pertama dari salah satu postingan dari Kavina Aulia. Karena hubungan itu isinya 90% itu ngobrol. Gimana? Setuju atau enggak? Setuju dong. Setuju. Setuju berapa persen? 90%. Oke, kenapa? Karena aku tuh pengalaman ya, maksudnya laki-laki itu kan memang nggak banyak ya, nggak banyak ngomong. Cuman cewek itu kan yang suka ngomong kan, jadi kita tuh memang suka didengarkan. Jadi alangkah lebih baiknya laki-lakinya juga ngobrol juga sih. Yang penting nggak harus ngobrol sih baby sebenarnya. Nggak harus ngobrol. Jadi ngobrol atau mendengarkan apa dimengerti, beda nih konteksnya. Beda ya. Beda. Gimana? Jadi sebenarnya nggak 90% banget sih. Oke. Ya 50% lah ya. Oke. 50% aja. Jadi cukup didengarkan aja dengan mimik yang enak. Betul. Jawaban yang enak didengar. Oke. Itu aja sih. Yang penting dianya mau untuk menanggapi kita, maksudnya nggak risih. Oke. Kan banyak ya cowok kayak gitu doang, tapi jadi kitanya males jadinya tertutup, jadinya mendem. Aku setuju itu sih, soalnya gini, kalau masalah ngobrol, mendengarkan dan itu beda ya, kayak seni komunikasi dan seni mendengarkan tuh beda. Jangankan ngobrolin nikah ya, karena konteksnya saja belum nikah nih. Kita kayak bestian aja, kalau misalkan curhat, itu cerita nih, kita kan butuh temen untuk cerita curhat. Tapi kalau dia nggak bisa ngedengerin kita dengan baik, kayak ogah-ogahan, iya tapi nggak ngedengerin juga, kita males, kayak kurang lah gitu jatuhnya. Tapi kalau misalkan dia, kan perempuan tuh balik lagi tadi cuma mau didengar. Iya. Poinnya itu. Karena kan dia memang diciptakan dengan pada dasarnya dari pabriknya tuh Hawa alias Hawa. Kalau laki-laki kan Adam, Mingkem. Oh iya. Enggak, itu filosofis aja. Kalau Hawa kan Kira Hawa. ada artinya kira, tapi iya masuk. Ya kan? Relate kan? Iya benar. Jadi cowok nggak, ya bukan berarti gak suka ngomong, cowok juga suka ngomong. Ada yang bawel malah. Tapi lebih ke cowok tuh kosakatanya memang nggak banyak. Dia kebutuhan berbicaranya juga berbanding jauh lah sama cewek gitu.
Jadi bukan berarti 90% ngobrol, tapi Iya lebih sih, betul. bagusnya lengkap ya, insya Allah. Siapa yang nggak mau kan? Iyalah. Mendengarkan dia, ngobrolnya juga nyambung. Yang penting sefrekuensi, sejalan, sepaham, sama lah yang ada di isi otak. Yang bahasanya apa sih kalau orang plot gitu ya, sefrekuensi Iya, kan? sefrekuensi. Penting gitu. Lanjut. Tapi cowok tuh emang kebanyakannya action sih. Bener, jadi jangan banyak ngomong juga. Nggak bahaya. Jangan banyak Iya, ngomong. kalau cowok banyak ngomong juga bahaya guys. Kayak gak pantas jadinya, Gak pantas. gak sesuai Jelek. dengan pabriknya gitu. Oke. Astagfirullahaladzim, bener. Makanya itu, jadi kebutuhan ngobrol itu kebutuhan, tapi nggak yang 90% banyak banget sih. Berarti ini gak relate ya? Enggak. Gak setuju ya? Gak setuju. Oke. Oke, lanjut ya. Cinta itu adalah batas paling bawah. Pastikan kamu dihormati, diutamakan, didukung, dibanggakan, diinginkan, dan dilindungi. Oke, sok dari Bibil. Setuju apa enggak? Ya setuju lah. Gimana? Setuju karena ya aku pribadi yang sudah berumah tangga itu soal dicintai laki-laki tuh dibilang nggak terlalu mengekspresikan cinta. Dia tuh kebanyakannya action yang melindungi, mencukupi. Jadi justru bentuk cintanya dia itu yang bener kayak gitu. Aman, merasa kita ngerasa kita lebih aman, melindungi kita, mencukupi kebutuhan kita, mencari rezeki buat kita. Itu tuh cara cintanya. Kalau dicintai secara cewek kan beda ya. Cewek tuh dicintainya kayak dikasih bunga, dikasih boneka. Itu lain kalau cowok. Tapi menurutku yang cowok banget ya itu melindungi, menghormati. Oh, jadi dia lebih kasih sayang yang tidak terlihat ya? Oke. Kayak gitu soalnya. Jadi aku pribadi nih ngotot minta kamu tuh nggak sana, aku mana buktinya, padahal emang takabur ya, nauzubillah min dzalik. Emang kayak ya tuh selama ini gue ngapain nyari rezeki buat kamu, aku ngasih perlindungan. Sekarang kalau misalnya dia nggak ngasih perlindungan, nggak mungkin kan, maksudnya dia tinggal di rumah aku, pasti tinggal di rumah mertua kan. Iya, gitu. paham. Ya ngerti lah gitu kan. Gitu. Jadi dia itu bentuk cinta dia sih. Cowok gitu memang harusnya seperti itu, kodratnya harus kayak gitu. Kalau Caca setuju. Cuma Caca mau bahas kayak gini guys. Jadi ada yang namanya love language, ya kan? Love language tiap orang, tiap jiwa tuh beda-beda. Ada yang memang dia tuh mau dicintai secara dia itu sukanya dilayani, atau dia sukanya dikasih hadiah, atau dia sukanya quality time kayak gini, ngobrol waktu yang bener-bener kita nggak ada main HP, ngobrol fokus, intim gitu dari hati sama hati ada. Nah, karena di sini konteksnya dicintai itu paling bawah, berarti bahasa cintanya bentuknya itu yang beda secara yang tidak terlihat gitu kan, non fisik, dukungan gitu kan, dukungan emosional. Dibilang dasarnya laki-laki gak sih, kayak laki-laki itu diciptakan untuk punya jiwa provider yang dimana dia tuh akan melindungi orang-orang tersayang dia, orang-orang terdekat dia gitu kan. Itu alam bawah sadar dia, harusnya dia lakuin itu. Dan itu udah makanan dia. Nah, harusnya emang harus makanan. udah sesuatu yang bukan kayak laki-laki itu harusnya gini, enggak, tapi emang udah kayak gitu Udah kayak setelannya. gitu kodratnya. Kalau dia tidak seperti itu berarti ada aneh-aneh tuh, ada sesuatu. Dari akunnya NFKS. Apa Bibi? Hukum tarik menarik itu ada, maka jadilah wanita high value untuk menarik laki-laki yang high value juga. Betul. Setuju gak? Setuju sih. Baca dulu. Boleh. Jadi gini, statement ini benar dan berlandaskan dengan apa yang udah Allah bilang dalam Al-Quran, alias apa tuh? yang baik Dapat yang baik. sebaliknya kan. Dan standar baik ini kita nggak tahu yang sebenar-benarnya, kita cuma disuruh untuk mengusahakan menjadi versi terbaik semampu dan semaksimal kita. Bahasanya gini, karena banyak yang juga mematahkan statement gini baby, itu Sayyidah Asiyah dapatnya Firaun. Iya ya. Tapi kalian udah tahu belum guys kalau Firaun itu jahatnya sama orang luar, sama umatnya, bukan sama istrinya. Sama istrinya memuliakan. Kalau yang Caca tahu ya guys, cemiwiu, correct me if I'm wrong gitu. Sudut pandang kita ya, kita ngeliat kayak laki-laki itu wah suspek Firaun dapatnya Sayyidah Asiyah, bahkan Sayyidah Asiyah kan dijamin masuk surga kan gitu. Jadi udah pasti Kita di belakang itu
namanya kayak ya itu baiklah. baik gitu. Jadi takarannya tuh Allah yang maha tahu. Karena sekarang di mata manusia baik belum tentu loh di mata Allah baik. Misalnya dia menyembunyikan, dia memakai topeng. Iya setuju dong, makanya untuk teman-teman semuanya, ayo terus-terus memperbaiki diri, lingkungan yang baik-baik, usahain benar. banyak aktivitas-aktivitas yang positif, biar apa ya, ya cita-citanya itu ya, maksudnya kan itu kan ibadah seumur hidup. Masa Benar. sih kita mau nyanyiain masa muda gitu. Ya, justru masa muda sekali itu yang kita jangan sia-siakan kesempatan itu. Bukan kayak udah nikmatin aja masa muda. Karena masa ini menentukan kita di masa depan. Tapi Caca highlight tadi Bibil sempat bilang cari lingkungan yang baik guys, karena nggak semua orang sekarang berani untuk masuk ke lingkungan yang baik. Maksudnya meninggalkan lingkungan dia yang udah dia nyaman, terus dia berpindah ke remove ke lingkungan yang lebih baik tuh nggak banyak yang mau, nggak banyak yang berani. Dan aku pribadi mengalami itu. aku tuh udah timur, barat, selatan, utara, udah kemana-mana guys. Udah tahu orang yang bandel banget kayak gimana, orang yang gampang kayak gimana, orang yang taat banget kayak gimana orang. Dan aku menilai ya udah habis masa itu, dia udah tahu oh ini begini orang yang begini orang yang gitu. Jadi emang harus explore lingkungan ya, biar tahu, biar banyak pengalaman, menilai dan biar kita nggak oh ini baik nih kayaknya nih, ini baik banget. Padahal jadi banyak referensi gitu ya. banyak referensi, banyak yang wah ini begajulan banget. Begajulan gitu. Begajulan ya biasanya. Terus ini pakaiannya begini, tapi ternyata dia merelakan sahabatnya apapun itu buat sahabatnya. Curhat neng. Gitu banyak juga yang kayak gitu. Jadi jangan melihat dari cover. Ya. Kalau mau nonton, kalau misalnya dia nggak mau, it's okay, kita tetap di jalan kita. Insya Allah guys, lanjut kelas dari Terakhir, statement. ya. Oke. Kadang laki-laki itu nggak sadar atau nggak sengaja ngebuat pasangannya feeling lonely. Mungkin karena capek kerja, banyak beban pikiran atau masalah keluarga. Pinter-pinter kitanya aja sih. Gimana? Setuju apa enggak? Ya nggak setuju dong. Nggak setuju. Kenapa? Ya karena yang ngebuat feeling lonely itu lama-lama juga perasaannya hilang takutnya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini feeling lonely kan? Maksudnya Bibil setuju. Ini tuh benar kata dia, benar. Ya bener. Benar. Oh benar. Oke. Berarti setuju. Setuju. Oke. Kenapa? Karena dengan feeling lonely itu dia bikin perasaan hilang. Iya. Oh, jadi harusnya gimana? Ya harusnya dia setidaknya menanyakan, soalnya gitu guys, kebanyakan ya kalau misalnya rumah tangga ini juga aku menghindari itulah ya, kalau bisa semoga nggak kayak gini. Karena cowok itu kan memang asalnya diem ya, dia tuh memikirkan sesuatu tuh diem. Nggak bilang. Mikirin Sendiri, mikirin sendiri. mikirin semuanya sendirian, rumah apa segala macam sendirian. Jadi kitanya tuh ngerasa sendiri, padahal suami tuh baik kok niatnya, dia tuh baik. Boleh, harusnya berbagi gitu maksudnya. Berbagi. Oke. Kayak gitu, cuman laki-laki kan beda ya kebanyakan. Oke. Itu sih menurut aku. Terus ya kalau bisa untuk teman-teman juga hindarilah itu dia kenapa sebelum nikah. Tapi kalau udah pasti ya misalnya udah mau nikah gitu, itu harus diomongin, maksudnya itu pengennya semuanya diobrolin gitu baik-baik. Berbagi ya, jangan udah nikah kan berarti udah berdua nih gitu ya, maksud Bibil ya. Kenapa tidak gitu, kenapa tidak kita sebagai istri juga tahu keadaannya apa sebenarnya yang dia rasain suami nggak tuh, kita udah nikah kayak udah paling nikah nih dibilang. Jadi kayak biar you tuh jangan nanggung sendiri gitu kan. Ya berbagi di sini gue fungsinya apa kalau lu nggak mau berbagi sama gue, mungkin kita kelasnya gitu, Bibil lebih tepatnya. Dia yang ngerasa di sana sendiri, nggak mau nyusahin kamu, nggak mau bikin pikiran kamu. Niatnya baik. Tapi di sini aku yang ngerasa kayak, terus aku ngapain, terus ini aku didiemin nih gitu, jadi ngerasa nggak enak gitu. Nah itulah makanya gue komunikasi guys, Seni komunikasi balik lagi. Itu sebenarnya salah paham yang bisa terjadi juga sebenarnya ya. Banyak terjadi BP kayak gitu. Kalau Caca sebagai yang belum nikah, jadi belum terjun langsung nih, untuk referensi sekarang yang Caca punya, menanggapi statement tadi, Caca nggak setuju. Kenapa? Karena namanya feeling lonely itu kan berarti merasa sepi, merasa sendiri. Nyatanya kita bener-bener sendiri guys. Dan jangan pernah
menggantungkan keterikatan pada sesuatu yang fana, entah Walaupun itu manusia, orang tua, pasangan, sahabat. Faktanya kita sendiri, endingnya juga sendiri. tapi kita tetap dikuburin kok, bukan kita nguburin diri sendiri. Jangan dong, sama. Iya, bukan berarti itu konteksnya guys. Maksudnya adalah jangan menggantungkan suatu harapan yang terlalu tinggi pada orang lain. Kalau Caca melihatnya, sebelum kalian nikah, maksudnya kalian ini harus berdamai sama diri sendiri dulu. Jadi nggak ada ngerasa kayak, ya itu yang Cap pernah bahas deh kalau nggak salah di episode 1, episode 1 bakal nikah. Jadi biar nggak ada pemikiran gini, aku nikah kan biar aku bersama-sama sama dia semuanya. Nggak bisa, karena ada beberapa hal yang kita memang nggak bisa libatin siapa-siapa dan kita rasa kayak cukup enough untuk kita keep sendiri. Gitu baby, kalau aku mikirnya. Intinya kita harus selesai sama diri kita sendiri dulu. Kita udah bisa bahagia, udah bisa merasa minimal di batas enough gitu loh. Dalam artian nggak berharap sama siapapun. Karena nggak semua orang bisa sesuai ekspektasi kita. Iya. Nggak bisa sesuai keinginan kita. Dari Bibil bilang, padahal Bibil niatnya baik, sebaliknya Sandi juga baik, tapi faktanya kan berjalan tidak begitu loh, gitu kan? Ya Allah kan maha membolak-balikan hati ya. Jadi kita juga harus punya, ya harus kita harus sanggup sendiri, Iya, semuanya sendiri. gitu. Bisa nggak Jadi semuanya jangan bisa gampang. bareng-bareng? Dan aku pribadi ini jadi reminder ya buat aku pribadi gitu. Aku tuh sangat-sangat bergantung, bahkan kayak aku nggak tahu kalau ada suami kayak gimana. Nah, Kayak aku nggak itu sanggup dia, deh. karena kita juga Yang nggak salah tahu ya, nggak boleh. umur orang tuh akan sampai Sampai kapan? seterusnya atau enggak. Maka dari itu kita harus bisa berdiri di kaki sendiri. Tapi kita juga nggak sekuat itu, maka kita butuh yang lebih maha kuat, maha besar, dan maha hidup, tidak pernah mati, yakni siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya guys. Jadi dari Caca ya, untuk kesimpulannya, teman-teman silahkan punya hubungan yang sangat deep dan intens dulu sama Allah, karena yang kita butuh hanya Allah di dunia ini. Kita nggak pernah tahu aktivitas kita, aktivitas suami nanti kalau misalkan udah berpasangan di luar sana, tapi kita titip semua itu sama Allah, dan kita juga minta Allah jaga untuk diri kita biar tetap istiqomah, tetap baik. Begitupun Caca nggak bisa terus membersamai Bibil pasti udah punya kehidupan sendiri ke depannya. Ya Caca mau nitip ke siapa ya? Ke Allah gitu. Ya Allah, jaga Bibil, sehatin Bibil. Itu kita nitipnya ke siapa kalau bukan ke Allah Ta'ala? Makanya punya hubungan yang sama sesuatu yang maha hidup gitu, nggak pernah mati ya, Allah gitu. Jadi biar Allah jaga Bibil, Allah jaga pasangan kita kelak, atau menjaga keluarga, siapapun orang yang kita sayang. Mungkin itu aja sih dari Caca. Untuk Bibil, close statementnya gimana? Dari aku untuk teman-teman semua, jangan ragu kalau misalnya kalian memang lagi sekarang, aduh kok keder ya, kayaknya lingkungan ini kurang baik ya. Jangan malu untuk kayak kita kan hidayah kan datang dari mana aja. Kita buka TikTok, walaupun orang TikTok, tapi TikTok kan juga banyak dakwah pendek. Benar. Banyak yang nggak sengaja tiba-tiba jelek aja gitu. Nah itu namanya hidayah. Tergantung kita mau ambil atau enggak. Benar. Gitu. Jadi Itu bisa jadi hidayah gitu kan buat itu kita. bisa jadi hidayah. Bisa jadi kita tadinya mau lihat apa di TikTok yang lewat soal mati, yang Iya. lewat soal ujian. Jadi reminder untuk kita ya. Reminder sendiri banyak. Aku sering banget, aku pribadi ya sering banget kayak gitu diingetin nggak sengaja. Gitu, jadi terus memperbaiki diri biar kita jadi orang yang terus berproses, terus menjadi lebih baik. Kita insya Allah di masa depan juga punya keluarga yang Baik, iya, karena kita sama pasangan nanti sama-sama belajar. Kita benar baik, tumbuh bareng. Tumbuh bareng. Intinya nggak ada yang benar-benar baik sebelum dia meninggal, yang dibilang husnul khotimah gitu loh. Jadi semua kita ini lagi berproses. Sekarang ini bisa dibilang kita cari pasangan yang baik. Belum ada yang tahu dia baik hari ini, belum tentu besok dia baik. Betul. Jadi semua orang, Caca maupun Bibil, kita semua ini sedang berproses. Gak ada yang baik di sini. Gimana tergantung dia aja. Betul. Bisa membawa diri sampai di titik meninggal yang disebut dengan husnul khotimah. Itu baru bisa kita bilang dia baik atau enggak, karena kita lihat akhirnya gitu. Bukan sekarang. ending yang menentukan. Betul. Ya, semoga Allah
membimbing kita terus. Allah jadikan pernikahan bibir pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan yang solih dan solihah. Sedikit nasihat untuk yang belum menikah, khususnya sahabatmu ini. Ya untuk teman-teman, untuk ini sahabat saya ya yang satu ini, kalau misalnya udah ada, ya pokoknya kalau misalnya udah ada yang baik menurut kamu, pastiin itu nggak ada celah ya, karena kita perempuan memang pengennya yang baik ya, maksudnya yang baik yang bisa diterima. Kalau misalnya memang masih bisa diterima, oke, tapi kalau misalnya udah nggak baik gitu, jadi jangan suka kayak gede kayaknya dia enggak deh, cewek tuh bisa begitu tuh, enggak deh, enggak lah, mungkin Karena mengandalkan perasaan kan, dia jadinya nggak realistis. mungkin dia emosi, mungkin dia lagi banyak pikiran, jadi dia ngomongnya kasar. Iya. Nah, coba pikirin baik-baik, Pertimbangin lagi. karena banyak sekarang tuh temen-temenku nikah ya, mau nikah tapi maaf ya, maksudnya temenku udah punya pacar tapi pacarnya udah ketahuan selingkuh, terus orang Dari tuanya- awal udah red flag. terus orang tuanya juga bermasalah, terus udah gitu juga udah nggak excited sama dia, tapi dia kayak udah nanti juga habis nikah berubah, udah nikah cerai terus nyalain, ya Allah Kenapa? kok kayak gini. Padahal dari awal Allah udah kasih tahu. Allah udah kasih clue. Ya guys, ayo dong sadar wanita-wanita. Iya, intinya makanya itu Jangan balik banyak lagi. perasaan. Nah, Zaman sekarang Nah, udah beda itu. zaman lah. minta perlindungan sama Allah biar dikuatin hati, diistiqomahkan. Jadi Istiqoroh. dibuka pikirannya, dikasih jalan, dikasih petunjuk. Kurang lebih gitu aja ya guys ya. Mohon maaf kalau masih ngalor kidul obrolan kali ini, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Ada saran dan apapun itu boleh banget. Di komen, subscribe, like. Ulang, Besti aku, guys. Jangan lupa subscribe, Like dulu. jangan lupa jangan lupa like komen. dan subscribe. Sehat-sehat semuanya. Wah, kita mau makan. Kalian mau gak guys? Lapar. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya ya.